dan biaya overhead-nya itu diabaikannya. Boleh ke pembahasan soal nomor 2, Put. Teman-teman kalau mau sebelum ke bawah di SS dulu soalnya. Sorry, Put. Jangan di scroll dulu, di SS dulu soalnya biar kita bisa sambil nge-review. Oke, sudah? Sudah di screenshot semuanya? Oke, udah, Put, lanjut ke bawah. Teman-teman bisa sambil perhatikan soal yang udah di foto tadi ya. Nomor 2, Put, yang panjang. Oke, nah di situ dia jadi kan udah kita tahu nih tadi butuh X-nya 0,4 kilo, terus Y-nya 4 unit gitu kan. Terus pertanyaannya yang pertama itu dia nanyanya berapa sih biaya tetapnya dan biaya variabelnya, itu yang A. Yang B-nya dia nanya berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk Oke, yang B itu ditanya berapa sih biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi 200 produk, dan yang C itu berapa sih biaya keseluruhan yang akan dikeluarkan untuk memproduksi 201 produk. Terus yang keempat itu adalah dia mencari AC-nya untuk 200 produk itu, dan yang terakhir itu adalah biaya marginal. Biaya marginal itu adalah selisih antara biaya produksi untuk dari produk yang sebelumnya dan sesudahnya gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Boleh digedein pun biar agak terjelas. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, di situ ada biaya tetap. Tadi biaya tetapnya di soal itu ada 200 juta kan? Kalimat oke, 200 juta. Nah, biaya variabelnya, ingat biaya variabel itu adalah biaya yang berubah. Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah produk yang akan dibuatnya. Nah, di sini kita hanya memisalkan berapa sih biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit gitu kan. Nah, berarti tadi jumlah X yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk berapa banyak? Soal tadi, 400 gram. 400 gram dikali dengan 240.000 karena harga per kilogramnya. Oke, ditambah dengan berapa tadi jumlah unit Y yang dibutuhkan untuk memproduksi benda A? 4 unit, Kak. Berarti 4 dikali dengan 60.000 harga persatuannya. Ditambah dengan biaya tenaga kerja. Berapa tadi biaya tenaga kerjanya? 110.000. Oke, setelah dapat semua BB variabelnya, jumlahkanlah hasilnya. Itu hasilnya 446.000. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya biaya tetap itu senilai 200 juta dan biaya variabelnya itu senilai 446.000. Itu untuk per unitnya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke yang B-nya? Cukup? Oke, kalau menanyakan langsung potong aja nggak apa-apa. Oke, yang kedua itu adalah yang tanyakan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 200 produk. Nah, sama kayak tadi dalam memproduksi itu pasti ada biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, biasanya ada pakai biaya overhead. Nah, tapi karena tadi di pernyataan di soal itu abaikan biaya overhead-nya. Jadi nggak usah dicari-cari ya. Oke, nah di sini biaya produksinya itu, ingat biaya tetap itu lebih biaya nggak akan berubah nilainya seberapa banyak pun produk yang akan dibuatnya. Nah itu udah senilai 200 juta ditambah dengan tadi kita kan ditanya itu biaya keseluruhan untuk memproduksi 200 produk. Berarti tinggal 200 dikali dengan biaya variabelnya. Biaya variabel kan tadi per unit ya. Berarti tinggal 200 juta ditambah dengan 200 dikali 446.000, maka totalnya 200 juta 289 juta 200.000. Sampai yang B bisa dipahami? Oke. Sebelum itu coba kalian cari biaya tetap dari biaya untuk memproduksi 202 produk. Ini kan masih 200 produk sama 201 produk. Nah, coba kalian kerjakan ya untuk mencari 202 produk. Kakak tunggu sampai 25. Cuma 5 menit doang.
Ya Yusuf gimana? Izin menjawab, Kak. Oke, boleh silakan. Total biayanya 290 juta 92.000, Kak. Oke, berarti itu kan 202 dikali dengan 446.000 ditambah dengan 200 juta. Gitu kan? Berarti jawabannya 200 juta ditambah 202 dikali 446.000. Ya hasilnya? Hasilnya 290 juta 92.000, Kak. Oke, betul ya. Gitu ya jawabannya. Berarti udah bisa lah yang ngerjakan bagian yang C-nya untuk 201 produk. Berarti udah cukup paham untuk yang biaya keseluruhannya. Kak, Bisa gimana? Kak izin nanya, Kak. Iya, boleh. Tadi kan overhead nggak dicari. Misalkan overheadnya boleh dicari, itu cara nyarinya gimana, Kak? Nah, kalau untuk soal konsep biaya itu jarang ditemukan ada suatu jarang ditemukan bahwasannya nilai overhead-nya itu dicari. Biasanya selalu diabaikan kalau konsep biaya gitu. Dan overhead itu biasanya untuk soal-soal yang kompleks. Misalnya gini, diketahui tenaga kerjanya berapa banyak dalam waktu sekian jam gitu-gitu. Biasanya seperti itu. Kalau yang pakai overhead, jadi itu kayak ceritanya itu untuk menentukan itu terlalu banyak atau item-item itu banyak kompleks gitu soalnya. Tapi kalau untuk soal konsep biaya sangat jarang ditemukan kalau dia menggunakan biaya overhead gitu. Oke, bisa? Bisa, Kak? Oke. Nah, berarti tadi karena udah bisa untuk 200 produk dan 201 produk, Kakak nggak udah paham. Kita coba yang D. Ya, yang C udah cukup, yang D langsung. Oke. Nah, di sini yang C udah juga. Kita lanjut yang ke D. Oke, yang D. Oke, stop. Nah, kalau katanya ada, coba bacakan pertanyaan yang D tadi. Satu orang, pertanyaan yang D. Ya, situ aja, Put, ya. Coba satu orang bacakan soal yang D-nya, yang poin keempat, pertanyaan keempat. Izin masuk ya, Kak. Ya, silakan. Pertanyaannya, berapa biaya rata-rata untuk 200 unit produk pertama? Oke, ingat katanya rata-rata, artinya kita merata-ratakan berapa sih biaya produksi yang akan dikeluarkan, yang dibutuhkan untuk memproduksi sebesar 200 produk gitu kan. Nah, kita hanya itu disimbolkan sebagai AC 200 sama dengan TC-nya. TC itu artinya biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksinya itu untuk 200 produk dibagi dengan jumlah produknya gitu. Nah, tadi kan kita di soal yang B kita tahu kalau total dari biaya produksinya itu sebesar 289.200.000. Nah, tadi kan untuk 200 produk nih tinggal dibagi 200, hasilnya 1.446.000. Itu kalau biaya rata-ratanya. Nah, sama juga kalau kita mau cari untuk 200 produk, ya tinggal kita bagikan aja. Berapa sih tadi total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 201 produk dibagi dengan 201 produk gitu. Nah, Kakak kembalikan lagi sama yang tadi. Berapa sih rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 202 produk? Coba, tinggal dibagi aja sama yang tadi. Langsung resen aja ya kalau udah tahu jawabannya. Izin menjawab, Kak. Oke, boleh. Tinggal jawab aja. Yang resen dulu, yang resen. Nanti baru yang on mic tadi ya. Berapa, Yogi? Ngajar. Gimana, Yogi? Oke, kalau nggak yang on mic tadi cewek? 1.436.099 perak. Oke, ya betul ya.
Itu jawabannya. Berarti udah pada paham ya gimana cari rata-rata produksinya, bagaimana mencari biaya keseluruhannya, udah paham, berarti cukup paham. Nah, selanjutnya kita mau cari nama itu biaya marginal. Nah, coba ada yang tahu apa itu biaya marginal? Yups. Dari kamu tinggal ngebaca ulang apa soal tadi sebenarnya, soal yang terakhir. Kalau mau tahu biaya marginal itu apa? Yo, biaya marginal. Selisih biaya sebelum dan sesudahnya, Kak. Oke, betul ya. Nah, itu. Tadi kan kita udah tahu nih, kalau biaya produksi sebelumnya itu berapa. Rata-rata biaya produksi sebelumnya itu berapa dan sesudahnya berapa. Nah, tinggal dikurangkan aja. Tadi biaya produksi sebelumnya itu ada 1.446.000. Dikurangkan dengan biaya produksi setelahnya. Kan yang awal tadi 200 produk, sedangkan setelahnya itu ada 201 produk kan, tinggal dikurangkan aja. Jadi dia 1.446.000 dikurang dengan 1.441.000. Hasilnya itu Rp4.975. Itu kalau biaya marginal. Nah, katanya lagi nih, semisal tadi kan dapat tadi biaya rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 202 produk tadi kan nilainya itu 1.436.000. Coba teman-teman coba teman-teman cari nilai biaya marginal dari di antara 202 produk dengan 201 produk. Berapa hasilnya? 202 produk dengan 201 produk. Ada yang dapat? Ini Vicky on mic kenapa? Vicky Maulana. Oleh connecting-nya. Kak, itu mic-nya saya disconnectin karena bareng sama teman saya yang di samping. Oke. Dapat hasilnya berapa? Biaya oke. Di view berapa jawabannya? Di 4.999 Kak. Oke ya, udah betul ya jawabannya. Berarti udah cukup paham gimana cari nilai variabelnya, jumlah produksi keseluruhannya, jarak rata-ratanya, terus mencari biaya marginalnya udah cukup paham. Nah, tapi kalau mau ngasih tahu sedikit aja, kalau dalam biaya ini kalian harus membiasakan untuk membulatkan nilai rupiah gitu ya. Jadi harus terbiasa dengan membulatkan nilai rupiah. Biasanya pembulatannya itu ke atas gitu aja. Tapi ke dalam bentuk real. Jadi kayak contoh ini kan 1.441.000 ya. Ya, 1.441.224 rupiah gitu kan. Nah, tinggal dibelatin aja. Berarti 1.441.024 rupiah, komanya dihilangkan aja gitu. Atau mau bikin, kalau kan tuh 88 komanya, berarti naikkan ke atas kan, berarti 25 rupiah gitu. Itu aja sih kalau tentang konsep biaya. Aku kembalikan ke Putri. Sebelum itu, sebelum ke Putri, ada yang menanyakan dulu tentang konsep biaya? Maksudnya izin bertanya. Iya, silakan. Di rumus itu kan kakak nulis pakai rumusnya total cost. Jadi total cost 200 produk dikurang total cost 201 produk. Tapi yang kakak masukin itu makin nilai biaya rata-rata. Jadi rumusnya itu kita pakai total cost-nya atau biaya rata-rata, Kak, untuk biaya marginalnya. Oke, mungkin aku salah nulis, itu sebenarnya bukan TC tapi AC-nya AC 200 dikurang AC 201. Sorry, salah tulis ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang tanya lagi? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan dibilangnya biaya tenaga kerjanya itu dibayarkan tiap bulan, apa jatuhnya tetap biaya variabel atau biaya tetap ya, Kak? Itu jatuhnya sebagai biaya variabel. Karena biaya per bulan ya. Itu tetap dibuat ke dalam biaya variabel karena ada faktor yang mempengaruhinya. Karena gini, misalnya dia memproduksi kalau biaya tetap
Oke, biasanya tuh kalau biaya itu termasuk sebagai biaya variabel, bukan biaya tetap, karena ada faktor yang mempengaruhi. Misalnya jumlah produk yang diproduksi mereka itu sebagai ada kayak produk tambahan gitu, karena itu juga mempengaruhi bahwa kenapa sih biaya tenaga kerja itu sebagai biaya dari biaya variabel gitu. Oke, kalau seperti itu mungkin aku kembali karena waktu kita terbatas, aku kembalikan ke Putri ya tentang tentang biaya sederhana. Enggak on cam aja nggak sih? Karena yes. Bisa on cam kondisi. Satu garis. Ini soal PPT. Ya jelasin dulu ini. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal terkait tentang bunga sederhana, di mana bunga sederhana itu adalah bunga setiap tahunnya yang dihitung berdasarkan atas investasi awal. Oke, di mana rumusnya itu ada F sama dengan P kali 1 tambah N kali I. Nah, I di sini yaitu tingkat bunga per periode, dan N adalah jumlah periode, P deposit awal, F nilai masa depan setelah N dari periode. Oke, langsung kita bahas soalnya. Untuk nomor 1 yaitu PT TIA pada tanggal 1 Januari 2022 meminjam uang di bank sebanyak 100 juta pada tanggal 1 Januari 2025 dan utangnya tercatat menjadi 118 juta. Nah, pertanyaannya berapakah bunga yang harus dibayar perusahaan? Oke, selanjutnya untuk dari soal ini yang masuk, yang diketahui apa aja? Oke, nah yang pertama diketahui yaitu dia di sini meminjam uang. Nah, meminjam uang di bank sebanyak 100 juta, berarti itu masuk ke dalam deposit awal. Ke deposit awal atau P. Lebih jelas. Nah, selanjutnya untuk nilai masa depannya itu sebanyak 118 juta karena utangnya itu menjadi 118 juta. Jadi itulah yang masuk ke dalam nilai masa depan setelah diketahui deposit awalnya. Terus dari soal itu diketahui kalau misalnya dia meminjam selama 3 tahun dari tahun 2022 ke 2025. Oke, yang ditanya di sini yang pertama yaitu berapa bunga yang harus dibayar. Yang kedua yaitu berapa tingkat bunga per tahun yang harus dibayar. Nah, untuk soal pertama ya, itu penyelesaiannya tinggal kita mengurangkan dari nilai F dikurang P. Jadi nilai bunganya itu sebesar 18 juta. Nah, untuk nilai dari tingkat bunga per tahunnya
yaitu kita tinggal masukin ke dalam rumus yang tadi, yaitu P kali 1 ditambah N kali I. Kita inputkan, nah nilai V-nya itu 118 juta, terus nilai P-nya itu 100 juta dikali dari 1 tambah N-nya itu tadi 3 dikali I. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, terus kita dapat yaitu sebesar 3% untuk nilai dari tingkat bunganya. Nah, untuk soal ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain berarti saya nggak paham. Kita lanjut bahas soal yang nomor 2. Nomor 2 ini tentang cash flow. Ini juga lumayan mudah kok, nggak terlalu ribet banget. Di mana di sini diketahui jika Anda menabung per tahunnya itu 1 juta dan akan mengambil di tahun keempat, lalu gambarkanlah cash flow-nya. Nah, dia kan menabung sebanyak 1 juta. Berarti itu masuk ke deposit awalnya. Dengan N-nya itu 4 tahun. Jadi kita gambar cash flow-nya gini. Kenapa P-nya ke bawah? Karena kalau misalnya dia menabung, berarti itu masuk ke dalam. Kalau misalnya ke atas, kalau ke atas berarti ada pendapatan. Nah, kenapa di sini ada sebanyak 4? Karena ini ada 4 tahun. Jadi kalau misalnya nanti ada soalnya diketahui dia menabung sebanyak 2 juta, terus N-nya 5, berarti nanti tinggal kalian buat. Tunggu. Nah, tinggal ditambahin aja nanti di garis ini. Ya. Oke, nah misal kalau soalnya ini kan ada depositnya itu kan 1 juta dengan tahunnya itu 4 tahun tadi kan. Nah kalau misalnya nanti soalnya diketahui dia menabung sebanyak 2 juta, terus N-nya itu 5 tahun, jadi tinggal digambar aja di sini. Nah, P-nya ke bawah, P-nya tadi kan 2 juta. Terus tadi N-nya kita misalkan yaitu sebanyak 5 tahun. Berarti Nah, terus arah dari F-nya itu ke atas. Gitu. Nah, itu gambar dari aliran cash flow-nya. Kayak gitu aja untuk soal ini. Nggak sulit-sulit. Dari 2 soal yang telah saya jelasin, ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Kalau enggak, oke, berarti ya, memang soal ini cukup mudah. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, untuk soal selanjutnya masih mirip ya soalnya kayak soal nomor 2. Di sini dikatakan bahwa Calvin mendepositkan uangnya sebesar 12 juta dengan bunga 5% per tahun selama berapa tahun nih? Selama 4 tahun. Bentar digedein aja. Selama 4 tahun. Berapa jumlah yang akan diterima oleh Calvin? Nah, di sini ada yang tahu nggak lambang dari deposit uangnya?
Yang tadi dijelasin sama Kak Desi. Berarti yang kita ketahui ada P-nya, Kak. iya, benar ya. P-nya 12 juta. Bunganya 5%. Bunga 5%. Nah, selama 4 tahun. Tahunnya ada 4 ya. Tahun 4. Nah, ditanya berapa jumlah yang akan diterima oleh Calvin selama 4 tahun jika dia ingin menarik uang yang didepositkan. Nah, pertama-tama kita gambar dulu cash flow. Cash flow berarti dimulai dari tahun ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia deposit berarti panahnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Bener ya. Bawah. Oke, sama dengan 12 juta. Nah, ditanya berapa uang yang akan diterima, berarti ditanya F. Oke. Oke, kita masuk ke rumus. F sama dengan P1 ditambah I dipangkatkan N. Bunga di sini sebagai I ya. Kelihatan nggak ini? Bentar. Nah, F sama dengan P dikali sama 1 ditambah I pangkat N. Nah, kita masukin tadi 12 juta, 1 ditambah I-nya. I-nya berapa? 5%, berarti 0,05. Dipangkatkan sama N. N itu jumlah tahun. Jumlah tahun. N jumlah tahun. Dipangkatkan sama 4. Nah, ini dikalikan aja hasilnya 14.586 sekian. Kayak gitu. Jadi selama 4 tahun Kelvin menabung di bank itu, yang akan didapatkan di akhir tahun nanti sebesar 14.586. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, udah paham ya, ini gampang banget. Oke, selanjutnya ini kebalikannya. Bentar, kita slide baru. Oke, ini. Robert mau meminjam 4 juta itu harus. Bentar. Salah soalnya. Oh, salah. Ini nomor 5 ya, nomor 4. PT TIC ingin melakukan penarikan tabungan di akhir tahun kelima sebesar 15 juta. Berapa banyak yang harus TIC tabung dalam rekening dengan bunga 4%? Nah, yang ditanya, kebalikannya. Tadi kan yang ditanya itu F-nya. Sekarang yang ditanya depositnya. Berarti diketahui di akhir tahun, ini berarti F ya. Kalau dia mau narik 15 juta berarti F, bener ya? 15 juta. Berapa banyak yang harus TI tabung dengan bunga I-nya 4%. 4% ini 0,04. Apalagi yang diketahui? Oke, itu doang ya. Nah, kita gambar cash flow-nya. Tuh, selama berapa tahun ini? Selama 5 tahun. Tahunnya ada 5. Kita gambar 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu ini ke bawah apa? Halo? P-nya, Kak. Ya, P. Jangan ngantuk ya, P-nya. Oke, yang diketahui F-nya. F sama dengan 15 juta. Oke. Nah, masukin rumus. Ada yang ingat rumusnya? P sama dengan? Yang tahu nilai ekoteknya A. Halo? Enggak ada yang tahu ya, berarti D semua. Oke. 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Oke, masukin aja. F-nya 15 juta. 1 ditambah I. I-nya 0,04. Dipangkat sama 5. Benar ya? Ini tinggal dibalik-balik aja sih. Ya, dapatnya 12.328 sekian. 12 juta. Nah,
Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Jadi dia harus nabung sebesar 12.328.000 untuk mendapatkan 15 juta di akhir tahun kelimanya nanti gitu. Sampai sini masih gampang lah ya, easy ya. Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 5, Bang. Nah, di soal nomor 5 itu kan di sini dia ada Robert yang meminjam uang sebesar $4.000. Nah, di mana mereka itu setuju melakukan pembayaran itu adalah $1.000. Untuk tahun pertama dan tahun keempatnya itu adalah $3.000. Nah, dari sini bunganya itu kan diketahui di sini adalah 8%. Nah, jadi kita ditanya ke kita itu bagaimana secara logikanya cara mengerjakannya ini. Jadi, kalau secara logikanya, kita buka aja ya. Bentar ya. Mana? Sorry ya, Udin. Mana? Mati kari apa ini? Bentar ya, loading, sabar. Nah, kalau dari tadi kan dibaca ya. Dibaca bahwa diketahui pertama itu Robert meminjam uang sebesar $4.000. Yang kedua adalah pembayaran pertama itu adalah $1.000 pada akhir tahun pertama dan $3.000 pada pembayaran kedua pada akhir tahun keempat. Nah, dari sini kan ketahui pertama adalah pembayaran pertamanya adalah dengan rumus, kan ini kan secara logikanya, berarti diintanya itu adalah berapa biaya yang dibayarkan jika 8% bunganya. Nah, dari soalnya tadi kan ada dua kali pembayaran, itu pembayaran pertama pada akhir tahun pertama dan pembayaran kedua pada akhir tahun keempat. Jadi kalau untuk itu kita cari satu-satu, berarti pada pembayaran pertama berapa dan pembayaran keduanya berapa. Nah, pada pembayaran pertama kan tadi diketahui di situ bahwa mereka tuh setuju melakukan pembayaran di pembayaran pertama itu adalah $1.000 dan pembayaran kedua untuk akhir tahun keempat itu $3.000. Jadinya kalau pembayaran pertama $1.000 ditambah 0,08 ini adalah hasil dari berapa persen dari bunga tadi, kan bunganya tadi 8%-nya. Jadi kalau diubah jadi ke bilangan biasa 0,08 dikali dengan $4.000. $4.000 ini adalah berapa pinjaman di mereka di awal tadi. Oke, jadi kalau itu dikali tambah semua jadinya adalah $1.000 ditambah $320 sama dengan adalah 1.320. Nah, berarti di tahun pertama Robert ini memiliki bunga, Robert sama kawannya tadi memiliki bunga adalah $320 dengan total pembayaran pada akhir tahun pertama itu adalah $1.320. Nah, untuk tahun kedua adalah ada pembayaran kedua. Pembayaran kedua tadi kan mereka bilang akan melakukan pembayaran di akhir tahun keempat. Nah, kalau di akhir tahun keempat, otomatis mereka, otomatis nanti itu akan bertambah kan pembayarannya. Akan bertambah sebanyak 3 tahun berikutnya dari per tahun pertama tadi. Nah, berarti kalau kayak gitu adalah $3.000 ditambah 0,08 besar dari bunganya, dikali dari $3.000. Nah, $3.000 ini adalah penambahan dari tiga tahun berikutnya pembayaran mereka. Nah, dikali 3. Nah, yang kali 3 adalah 3 tahun berikutnya sama dengan adalah $3.720. Oke, mungkin saya memang agak kurang kalau bahas bunga sederhana ya. Mungkin teman-teman kalau mau ada tanya tentang bunga sederhana boleh aja lanjut. Ada? Nah, untuk diagram cash flow-nya kayak gini. Diagram cash flow-nya tadi kan mereka ada depositnya adalah $4.000. Nah, pembayaran pertama mereka kan di tahun pertama, berarti itu adalah sebesar 1.000.
$1.000. Dengan jumlah bunga yang harus mereka bayar adalah $320. Otomatis kalau kita dibayar semua adalah $1.320. Berikutnya, untuk pembayaran kedua, mereka melakukan pembayaran di akhir tahun keempat dengan pembayaran mereka adalah $3.000 dengan total bunganya adalah $720. Nah, jadinya besar pembayaran mereka di akhir tahun keempat adalah 3.720. Oke. Ada yang tanya nggak seputar ini? Kalau nggak ada, kita pindah ke majemuk aja karena saya lebih tahu majemuk. Oke, kita pindah ke majemuk ya. Nah, kalau bicara tentang bunga majemuk adalah bunga yang sistem perhitungannya itu di mana bunganya itu bukan hanya dihitung dari tahun sekarang aja, tetapi di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi ada bunga ada ketika suatu bunga itu ada, ketika bunga pinjaman itu ada, berarti nanti bunga pinjaman yang di awal tadi akan berbunga lagi. Itu yang namanya bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk kan ada beberapa jenis ya bunga majemuk. Ada yang FP, PF, AF, FA, PA, AP. Nah, sekarang kan kalau nggak salah kemarin bahasnya itu seputar FP dan PF ya. Nah, kalau bicara seputar tentang FP itu bicara tentang pembayaran kita ke beberapa tahun ke depan gitu. Ketika kita meminjam uang nih, misal kita minjam uang ke bank. Jadi berapa tahun kita dapat minjem uangnya dengan durasi pembayaran itu 5 tahun ke depan. Berarti yang kita hitung adalah bunga dari jumlah pembayaran kita ditambah dengan bunga yang harus kita bayar ke beberapa tahun ke depan. Sedangkan dengan PF adalah kita itu kan tahun present ya. Berarti tahun sekarang berarti yang harus kita bayar. Berarti jumlah uang yang harus kita bayar ke bank berdasarkan tahun sekarang. Kalau FP itu berjumlah uang yang harus kita bayar berdasarkan tahun ke depan gitu. Nah, kalau dari soal kita di sini kan ketahui si John ini meminjam uang $1.000 ya dengan jumlah bunganya itu ada 12%. Nah, berapakah jumlah yang harus dibayar setelah 5 tahun ke depan? Otomatis dia harus menggunakan rumus FP karena itu adalah perhitungan ke depannya. Kalau PF tadi adalah perhitungan sekarang, sedangkan FP adalah perhitungan ke depannya. Nah, bicara tentang FP itu perhitungan F itu adalah F sama dengan PFP kali jumlah bunga dikali berapa tahun harus dibayar gitu. Nah, kalau di sini jumlah tahun yang harus dibayar adalah 5 tahun. Nah, di soal tadi kan itu depositnya itu adalah $1.000 ya. $1.000. Nah, dikali dengan 12% ini adalah jumlah bunga ditambah di koma tahun dari pembayaran tersebut. Mungkin teman-teman bisa buka apa tadi yang saya kirim, tabel bunga yang saya kirim tadi. Sekarang kita belajar cara baca tabel bunga. Bentar ya. Udah kok, udah diunduh tuh. Ya, udah. Tabel bunga. Udah banjir. Tabel bunga belum keunduh kan? Tabel bunga. Gimana udah? Ambil kok. Ini udah kau stop search kan? Masalah. Udah stop share screen, udah. Ntar dulu. Usah. Nah, mungkin dibuka tabel bunganya ya. Tabel bunga tadi udah masih soal tadi. Soal nih. Ini pas lembar besar kan? Ini tabel bunga ini soal. Nah, untuk tabel bunganya tadi kan nih dari soal kita tadi kan jumlah bunga yang harus dibayarkan ada 12%, sedangkan jumlah durasi pembayaran itu ada 5 tahun ke depan. Nah,
Jadi kalau kita lihat dari sini adalah kan itu kan pembayarannya ada single payment, uniform payment, sama arithmetic ya. Nah kalau single payment itu adalah pembayarannya itu hanya sekali, jumlah pembayar itu adalah pembayaran sekali aja gitu. Kalau uniform itu berarti seragam, sedangkan pakai penggunaan arithmetic atau gradient. Nah kalau yang N ini adalah tahun-tahun pembayarannya, misal tahun pertama, tahun kedua sampai tahun berikutnya. Sedangkan ini adalah rumus apa tadi yang kita pakai dalam perhitungan tadi. Misal ini FP, berarti kita menggunakan feature ya, berarti tahun ke depannya, beberapa tahun ke depannya. PF adalah tahun sekarang, AF adalah perhitungan tentang aritmetik pada, sebentar ya. Nah, pada aritmetik. Nah, kalau tadi kan kita ditanya sama kita untuk 12%, berarti nanti teman-teman lihat dari sininya. Kalau 12% suku bunganya, berarti kita lihat, ini kan masih 4% ya. Berarti kita scroll ke bawah, kita sampai cari yang ke 12%. Ini 7, 8, 10. Nah, tadi kan 12% untuk suku bunganya, dengan jumlah pembayaran adalah 5 tahun ya, durasi pembayaran. Berarti nilai dari FP-nya adalah 1,762. Berarti kalau kita buat di, bentar ya. Kalau kita lihat dari pembahasan soal kita tadi, berarti kan pas kan 1,76234. Nah, berarti udah pas perhitungan kita tadi. Berarti tinggal dikalikan aja. $1.000 dikali 1,762 sama dengan ada dikalikan dapatnya nanti 1,762 1762,34 gitu hasilnya. Ada yang tanya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah Bapak Amir meminjamkan uang dari temannya 4 tahun yang lalu sebesar 200.000 dengan kewajiban membayar bunga 5% per tahun. Dengan metode bunga majemuk, maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Nah, berarti kalau tadi kan 4 tahun pembayarannya, berarti tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, kita buat aja tabel-tabel bunganya kayak gini. Berarti pinjaman awalnya kan tadi 200.000. Dengan jumlah bunganya adalah 5%, berarti 5 kali 200.000 berarti jumlah bunga untuk tahun pertama adalah 10.000, ditambah dengan jumlah pinjaman awalnya adalah 200.000. Jadi untuk pembayaran tahun pertamanya, periode pertamanya itu adalah 210.000. Nah, berikutnya untuk pembayaran tahun periode kedua ditinggal dikalikan aja. 5% dikali 210.000 sama dengan 10.500. Nah, itu adalah nanti untuk periode keduanya pembayarannya adalah 220.500. Nah, sampai kita ke periode keempat nanti dapatnya adalah 243.101. Nah, setelah itu kita totalin berapa bunganya? Kita totalin berapa bunganya dapat nanti 43.101. Ada pertanyaan? Oke, karena kalau nggak ada pertanyaan, mungkin lanjut ke ini ya. Ya, mungkin karena teman-teman dari bentar. Capek pulang sama di sini. Oke. Silakan absen dulu ya. Di link-linknya udah ada belum? Sudah, Kak. Link biasa kelas ya. Ya, absen dulu ya, biar di ini. Oke, ini ada tugas. Oke.
Nah, ini boleh di-SS saja. Ada 3 soal, 3 ya. Ada 3 soal dikumpul minggu depan di mana? Di Gform. Nanti Per kelasnya juga ada. ya nanti asisten kirim Gform-nya di grup. Dikerjanya minggu depan hari Sabtu sesuai kelas jam 1 siang. Oke, udah di screenshot? Sudah, Kak? Halo? Oke. Sudah, Kak. Oke. Oke, minggu depan Bu Rinda juga. Enggak. Oke. Kayaknya minggu depan diisi oleh asisten lagi, jadi soal-soalnya dibahas lagi. Ya, nanti PPT dikirim juga. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Oke, ada mau ditanya dulu? Atau? Oke, karena nggak ada. Iya, Yusuf. Siapa Yusuf? Maaf, Kak. Ya. Untuk rektornya apakah akan dibagikan, Kak? Iya, nanti PPT-nya dibagi ya. Oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, nanti Gform per kelasnya bakal beda ya. Jadi harap dikumpul sesuai dengan kelasnya. Oke, kelasnya cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata, asisten mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.